Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jumpa lagi di channel Vera Kursus Mengemudi. Nah, kali ini aku bersama siswa Ibu Ning. Oke kakak, jadi pertama kali yang kita lakukan adalah menyalakan mobil. Sebelumnya kakak sudah pernah menonton tutorial dari saya atau belum? Belum. Oke, sudah kakak kasih masuk ke lubang kunci, putar ke arah kanan. Sudah? Kanan lagi. Pastikan dia on terlebih dahulu. Hilangkan dulu indikator kayak suhu temperatur, airbag. Kemudian kakak nyalakan. Lagi. Lagi. Oke. Sudah? Setelah itu kakak matikan kembali. Sampai cabut kuncinya. Berarti ditekan dulu, putar ke kiri, tarik ke belakang, tarik semua ke atas. Sudah? Tarik ke belakang lagi saya bilang. Oke, nyalakan kak. Nah, ingat tata caranya kak. Nanti hilang itu, ya baru di starter. Ya, sudah paham cara menyalakan dan mematikan mobil? Siap. Oke. Kemudian kakak nyalakan AC kalau tidak panas. Panas sih. Sudah paham kak? Oke, siap. Oke. Oke kak, jadi di bagian sini ini namanya wiper. Wiper itu untuk penghapus air hujan. Jadi cara penggunaannya itu, ini kan kondisi kacanya dalam keadaan kering ya. Kakak posisi tangannya kakak seperti ini. Kakak tarik ke atas. Nah, keluar tuh airnya. Nah, coba. Ke atas. Ya. Sudah paham di bagian itu. Nah, kalau untuk penggunaan wiper hanya sekali saja, itu dikasih ke atas. Tuh. Nah, coba. Lagi. Nah, kalau untuk otomatisnya kak, itu dikasih ke bawah dia. Dia tetap nyala. Nanti kakak lihat sendiri perbedaannya. Tuh. Jadi misalkan kakak mau nyalakan nih, tapi kakak tidak perlu lagi mematikannya. Jadi ini. Jadi apabila sudah selesai hujannya, kakak kasih ke atas lagi untuk mematikannya. Paham ya? Oke, jadi ini yang satu kali terjeda, ini 2 kali, nanti dia nih. Nah, ini lagi semakin ke bawah, semakin cepat. Jadi tergantung dari curah hujan yang ada. Misalkan lagi gerimis, lagi ya sedang-sedang saja hujannya, atau deras sekali. Oke, jadi kakak matikan kedua dulu arahnya. Nah, kemudian ke 1, kemudian lagi sekali digunakan. Sudah, mati dia. Tapi kalau hanya sekali saja kita gunakan, arahkan ke atas. Begitu guys, paham kakak? Iya. Namun saya punya mobil ini kan nggak ada wiper belakang. Nanti setiap mobil itu pasti berbeda-beda interiornya. Mulai dari segi wiper saya ini tidak ada wiper belakang, penghapus air hujan untuk belakang nggak ada. Jadi nggak ada ini tombol wipernya kan. Kayak gitu. Jadi nanti kakak sesuaikan saja dengan mobil kakak. Yang penting penggunaan yang utama seperti tadi yang saya jelaskan. Mungkin kalau ada tambahannya, ya nanti kakak sesuaikan. Oke? Karena setiap body, setiap mobil itu beda-beda. Body. Oke, kalau ini kak, ini sein kanan ke bawah, matikan, kiri, matikan. Oke, sein kanan kak, matikan, kiri, matikan, kanan, matikan,
kiri, matikan. Oke. Jadi Kak, apabila kita menggunakan sein pada saat belok, nanti itu seinnya mati sendiri. Oh ya. Nah, tetapi kalau penggunaan sein dalam keadaan kita mau sein ini, jalan lurus ya, mau lurus, mau sein, itu kita wajib matikan sendiri. Oh. Oke. Nah, jadi yang ini Kakak, ini adalah lampu senja. Ini lampu utama atau lampu besar. Nah, jadi matikan. Ini lampu sore atau lampu senja, ini lampu utama atau lampu besar. Ini lampu jauh, ini matikan. Nah, coba Kak. Ini lampu senja. Ya, terus lampu apa itu? Utama. Lampu besar yang sering kita gunakan pada malam hari yang itu. Oke, kalau lampu senja itu digunakan pada sore hari, biasanya itu jam 5 atau jam 6. Cuma jarang orang gunakan sih. Oke, nyalakan semua dulu Kak. Kelupaan lampu jauhnya Kakak belum nyalakan. Lagi? Lampu jauh tadi bagaimana Kak? Dorong menjauhi setir. Nah, jadi caranya begini. Nah, Oh, ini lampu jauh. ya, matikan. Paham Kak? Nah, matikan semua. Lain lagi dengan lampu tembak atau lampu high beam. High beam itu seperti ini. Itu fungsinya? Untuk sebagai alat komunikasi kita pada saat di jalan, misalkan antara kita memberi jalan atau kita yang mau duluan. Nah, seperti itu. Coba Yang ini? Nah. Di apa tadi? di atas ke atas. Ini. Bukan. Itu. Bagaimana tadi? Nah, salah. Bagaimana tadi? Yang begini Kakak. Oh, ini tahu. Nanti perhatikan kalau saya memberikan tutorial. Oke, coba. Ya, kayak seperti itu Kak. Jadi ini Kak, ini setir. Setir namanya ya. Setir itu untuk mengarahkan kita Kak. Kayak mau ke kiri, lurus, ke kanan. Misalkan ini mau ke kiri, ini ke kiri. Ini lurus, ini ke kanan. Nah, kayak begitu ya Kak. Oke Kak. Coba Kakak putar full dulu ke kiri. Putar full. Ini satu ya Kak, baru ke kiri lagi, putar full sampai mentok. Berarti dia putarannya sampai berapa Kak? 2. 1,5 ya, cuma saya kasih ukurannya 2 saja. Soalnya kan lebih mudah untuk kita menghafal. Kalau misalkan kita kasih 1,5 ya, ini 1,5, ini 1 kan, ini 1, ini belum. Jadi dia tuh kayak 2 kalau kembalinya mau lurus bannya ya. Jadi saya kasih tanda dulu ya supaya Kakak paham. Ini saya putar banyak. Kenapa Kak? Ke sini. Aduh, gimana? Nah, kayak gitu ya. Ini lurusnya. Coba Kakak putar ke kiri full. 1. Ini 1 putaran full ya. Kalau ininya ke atas. Nah, coba ke kiri lagi. 1,5 kan? Oh iya. Cuma saya ukur 2. Supaya kembalinya 2. Coba kayak kembalikan lurus. 1, 2 kan? Oh iya. Coba putar full ke kanan. 1, Nah, 2. 1,5. kan? Iya. Astaga. Tiap mobil itu Kak beda-beda, tapi untuk kita mau tahu kelurusan ban itu, mentok kiri saja mentok kanan begitu. Putar kiri full, habis itu balikan 2 kali. Nah, coba. 1, 2. Itu kan kembali sendiri ke ini namanya tombol home. Oke? Aduh. Makanya bawa isolasi. Betul. Sudah paham Kak? Oke. Coba putar ke kiri full lagi. Nah, Kakak lihat rodanya dulu. Bengkok nggak? Itu roda depan Kak, bukan roda belakang. Iya. Iya, coba Kakak kembalikan 2 kali. 1, 2. Nah, coba Kakak lihat. Oh iya. Astaga.
Kakak kasih naik gini. Paham ya? Jadi kesimpulannya bagaimana, Kak? Kalau untuk meluruskan ban, misalkan ban ini kita tidak tahu dalam keadaan lurus apa tidak. Jadi kakak putar mentok saja ke kiri. Baru kakak kasih kembali lurus. Kadang ada juga orang bilang jangan putar setir pada saat di tempat ya. Itu namanya merusak terot. Nah, cuma untuk pemula saya ajari begitu dulu. Nanti kalau kakak sudah mahir, itu bisa dalam keadaan kita berjalan sedikit. Nah, kita lihat lari ke kiri mobilnya, berarti balas satu kali ke kanan. Gitu. Itu ya. Sudah paham, Kak? Ini klakson ya. Ini kalau klakson tidak berlaku seperti ini. Jangan memukul klakson ya, tapi kita pencet di sini, di tulang-tulangnya. Tuh. Ya. Di sini juga. Iya. Ya. Semuanya. Iya. Sudah, Kak. Oke, jadi Kak, yang ini namanya takometer ya. Takometer atau RPM untuk mengukur tekanan gas. Nah, coba kakak injak pedal gasnya sebelah kanan paling ujung. Cuma kakak lihat saja jarumnya bergerak. Nah, tuh kan? Nah, itu untuk mengukur tekanan gas kita. Kalau ini untuk mengukur kecepatan kita, namanya speedometer. Oke? Namanya speedometer. Ini untuk mengukur kecepatan kita. Nah, kalau ini untuk melihat indikator, misalkan kita perlu mau mengisi bensin. Oke, jadi kakak lihat arah panahnya yang kecil itu di mana arahnya? Kiri apa kanan, Kak? Ini. Iya. Kiri. Nah, berarti tutup tangkinya sebelah kiri. Namun, kalau arah panahnya sebelah kanan, berarti Sebelah kanan. iya, gitu. Jadi simpel sih, tinggal kita yang memahami, mengerti. Gitu loh, Kak. Baru tahu. Kakak baru tahu pasti ya. Ya ampun. Ada yang kakak mau tanyakan seputaran itu atau sudah jelas atau gimana? Kayaknya nanti sekali jalan. Ya. Biasa pasti ditanya. Betul, Kak. Penting itu rem. Oke, kita beralih lagi ke pedal. Nah, jadi Kak, itu yang sebelah kanan paling ujung itu pedal gas. Yang tengah Rem. yang tengah rem. Yang kiri kopling. Jadi gas itu untuk apa, Kak? Kalau gas untuk Gas. apa? Untuk itu. Untuk apa, Kak? Untuk apa sih? Maksudnya untuk jalan. Untuk menambah kecepatan, Kak. Kalau rem, Kak? Untuk memberhentikan. Jadi untuk mengurangi kecepatan juga boleh, untuk berhenti juga boleh. Namun kalau untuk berhentinya kita harus pakai apa? Untuk berhenti pakai kopling. Iya, pakai kopling supaya mesin mobil tidak mati. Oke, jadi kopling itu gunanya untuk jalan ya, untuk menjalankan mobil. Jadi bukan gas yang menjalankan mobil. Yang menjalankan mobil itu adalah kopling. Kopling fungsinya itu untuk menjalankan, untuk memasukkan gigi, dan untuk berhenti. Berhenti. Iya. Jadi kenapa mesin mobil bisa mati? Karena ada 3 perlakuan kita. 1, kita salah memasukkan gigi. Kita bukan memakai gigi 1, namun gigi 3. Biasanya begitu orang. Mati. Iya, tetap mati karena tidak sesuai dengan kecepatannya gigi 1. Paham ya, Kak? Nah, kedua, cara melepas koplingnya kita terlalu kasar atau terlalu terburu-buru atau terlalu cepat. Nah, ketiga, kita lambat menginjak kopling. Makanya mati mesin. Nah, prinsip menginjak kopling apabila kalau sudah di kecepatan
di kecepatan 20 km per jam, itu wajib menginjak kopling, Kak. Jadi ingat ya, pada saat di 20 km ke bawah, itu wajib menginjak kopling. Oke? 20 km ke bawah, itu wajib menginjak kopling. Dimana dilihat 20 km ke bawah, kita bisa merasakan mobil itu kayak mulai pelan. Bisa juga kita melihat speedometer seperti itu. Kadang ada orang, ih bagaimana pelannya mobil. Nah, kita itu harus pakai perasaan terhadap mobil. Jangan sampai kita tidak tahu mobil ini laju kah, mobil ini terlalu bagaimana. Jadi biasanya orang bertanya lagi, ini laju, ini lambat, ini pelan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan arus lalu lintas lagi padat-padat, kakak mengurangi kecepatan dengan menginjak rem dan menginjak kopling. Nah, jadi disesuaikan dengan situasi penggunaan pedal tadi. Injak sama-sama berarti. Iya. Nah, jadi apabila kakak dalam keadaan laju, kakak wajib mengurangi kecepatan dulu dengan menggunakan rem. Apabila sudah pelan, baru menginjak kopling. Itu prinsipnya. Kalau Laju ngeng, misalkan kakak ada di kecepatan 40 atau 60, atau seterusnya lah sampai ke atasnya 40, itu harus wajib kakak rem dulu. Kemudian kakak injak kopling kalau sudah di kecepatan 20 km ke bawah. Gitu, Kak. Sudah paham? Nah, kalau dalam keadaan pelan, kita wajib kopling duluan baru rem. Oh, itu berarti kayak misalnya kayak di lampu merah yang baku-baku dekat begitu dan oh, berarti itu kita kopling dulu baru rem. Iya. Nah, kalau kita dalam keadaan laju bagaimana? Kalau misalkan ada lampu merah, ngeng, iya ada lampu merah, berarti kita rem dulu baru kopling. Kalau seandainya mungkin dari arah jauh, arah kayak 20 meter begitu kita sudah pelan, nah itu injak kopling baru rem. Itu bedanya. Jadi kalau lambat kopling dulu baru rem, kalau pas laju rem dulu baru kopling. Itu perbedaannya. Oke. Oke, Kak, kita injak gas dulu. Gas. Gasnya sampai angka 2. Tidak boleh melebihi dari angka 2 dulu, karena kita belajar kestabilannya gas. Kayak begitu. Kestabilan pada saat kita menginjak gas, pada saat kita mau mengemudikan mobil, biasa kan ada orang itu kayak gas sekali, ngung, jadi terkesan kasar gitu. Jadi kita punya gas harus stabil dulu. Kita belajar kestabilan gas. Boleh, sebentar saya arahkan untuk ini, untuk pengukurannya. Pengukuran tempat duduk. Oke, coba kakak gas dulu. Nah, kayak gitu. Itu kan sudah halus. Oke, sudah mulai bagus. Coba kakak lepas dulu gasnya. Nah, sekarang kakak injak dulu koplingnya full. Pinggul kakak merasa terangkat. Iya, berarti perlu diperbaiki tempat duduknya. Ini, perbaiki dulu. Ditarik ke atas, baru dorong badan ke depan. Coba injak koplingnya full. Nah, sudah. Pinggul tidak terasa terangkat, Kak. Atau bagaimana? Ya, atau perbaiki sandaran kursi, Kak. Sandaran kursi kita tidak boleh terlalu ini nyandar. Iya. Jadi ini. Ya. Coba tangan kakak luruskan. Lurus. Ini jangkau ini. Ini begini. Tabe. Permisi, Kak. Nah. Itu. Ya. Itu atur kenyamanan. Oh iya, boleh nih. Tadi jauh sekali. Kayak begitu ya. Nah, sehabis itu kakak pakai seat belt. Aduh, seat belt ini yang dicari-cari.
Baju. Oke, jadi Kak, kita beralih ke gigi lagi. Jadi fungsi gigi untuk mengatur perubahan laju kendaraan. Oke, jadi gigi satu itu kecepatan di 0 sampai 15. Biasa sampai 20 juga baru kita masuk gigi 2. Jadi kakak wajib tahu itu. Jadi saya kasih penjelasan ya Kak. Nah, jadi perpindahan gigi 1 ke 2 itu Kak pada kecepatan 15 km per jam. Karena gigi 1 itu kan kita pakai pada saat awal kita berjalan. Pada saat kita diam, mau jalan itu pakai gigi 1 kayak begini. Nah, berarti harus pakai gigi berapa? Gigi 1. Jadi kalau misalkan mau pindah ke 2, itu harus pada kecepatan di 15 km. Biasanya bisa juga ditandai dengan raungan mesin kayak itu mesti pindah gigi gitu. Nah, jadi dari gigi 2 ke 3 lagi Kak, nanti kecepatan 35. Baru ke gigi 3. Iya, baru ke gigi 3. Tidak, dari 2 ke 3 maksud saya. Kalau 3 ke 4 dia perpindahan pada kecepatan 50 km per jam. 3 ke 4. Kalau 4 ke 5 itu nanti 70. Paham ya Kak? Jadi RPM-nya itu sekitar mainnya itu biasa di 2000 dan 3000 biasanya RPM-nya. Tergantung sih, biasa ada sampai 3000, ada biasa sampai 2500. Nih. Ini 2 kali 1000 kan 2000 ya. Nah, jadi sama dengan RPM 2, biasa orang sebut juga RPM 2000. Kadang ini dikali 1000 dia. Oke. Paham ya? Begitu Kak. Sampai 15. Iya. Habis itu di atas 15 2 35. 3. Jadi 1 ke 2 Kak. 2 ke 3 35. 2 ke 3 35. Iya. 3 ke 4 50. 4 ke 5 itu 70. Oke. Banyak ya dijelasin Kak. Nanti lupa. Coba Kak. Jadi apa tadi saya infokan? Fungsinya kopling untuk apa? Fungsinya kopling untuk berhenti. Nah, terus ada 3 itu. Berhenti. Menghidup jalan dulu Kak. Baru berhenti sama apa tadi satu? Apa? Ayo. Apa sudah? Berhenti jalan sama ini memainkan gigi. Oh iya, untuk gigi astaga saya ingat tapi iya. Coba injak kopling. Gigi 1 Kak. Gigi 1 kiri ke depan. Kalau gigi 2 tekan ke kiri, tarik ke belakang. Kalau gigi 3 netral, lurus depan. Kalau gigi 4 netral, tarik ke belakang. Oke, 1 2 3 4 dulu ya, netral. Coba Kakak hafalin dulu. 1 2 3 Tunggu ya, terima telepon dulu. Halo? Pagi. Iya, Dek. Oh, masuk ke kios Jo. Tunggu Kakak. Masuk ke kios Jo, ada adekku itu. Iya. Masuk ke kios Jo, Dek. Ada adekku di dalam. Iya. Aca, antar orang foto SIM Aca. Itu, ada di kios dia. Ada di kios. Nanti ditemani. Iya, oke. Yo.
Oke, maaf Kak sedikit terganggu. Kopling full. Gigi 1. Gigi 2. Ke bawah. Sudah ke bawahnya. Netral. Gigi 1. Kiri, kanan, Gigi 2. turun. Ke kiri, Ya. ke bawah. Netral. Oke teman-teman, sekian dulu vlog mengemudi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.